Kembali dari Dunia Abadi. Audiobook, Novel Silat. Episode 117. Saya akan menggunakan seni tata cara abadi untuk mengubah binatang liar ini, dan akhirnya mengubahnya menjadi binatang buas atau binatang roh. Lulu mengundangku. Bagaimanapun juga, kita adalah saudara yang baik, kata Gu Xiaosui sambil tersenyum tipis. Lagi pula, Anda juga berada di Shanghai, Grandmaster, jadi saya datang. Hanya saja saya tidak suka suasana yang ramai dan berisik, jadi saya tidak muncul di hadapan siapapun. Saya baru tahu dari manajer Huang bahwa Anda tidak ada di ruang perjamuan, jadi saya datang mencari Anda. Baiklah, duduklah dan mari kita mengobrol. Tang Xiu menunjuk ke tempat yang berlawanan dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, aku berencana untuk meneleponmu. Biarkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu. Ini baru saja terlintas di pikiranku. Setelah menerima daftar itu dan membacanya dengan saksama, wajah Gu Xiaosui tampak bingung saat dia berkata, "Guru besar, ada 2 daftar di sini. Satu berisi nama-nama tanaman obat, dan satu lagi berisi daftar hewan liar. Apa sebenarnya yang akan Anda buat?" "Saya sedang mempersiapkan diri untuk menanam banyak tanaman obat, dan juga memelihara berbagai binatang liar," kata Tang Xiu dengan serius. "Saya akan menggunakan seni tata cara abadi untuk mengubah binatang liar ini, dan akhirnya mengubahnya menjadi binatang buas atau binatang roh." "Visi Anda agak mirip dengan ide guru," kata Gu Xiaosui dengan heran. Namun, ketika guru baru saja mengemukakan ide ini, kondisi fisiknya menjadi semakin buruk, dan akhirnya terlupakan. "Guru besar, jika rencana ini benar-benar berhasil, maka kita bisa mendapatkan banyak sumber daya kultivasi." "Benar sekali. Jika kita ingin membina banyak ahli, sumber daya kultivasi sangatlah penting," kata Tang Xiu. "Oleh karena itu, ide awal saya adalah menanam tanaman obat di lahan seluas 200 mu, dan saya sendiri akan menyusun susunan formasi pada saat itu sehingga tanaman obat dapat tumbuh dengan cepat. Dengan kemampuan saya saat ini, yang terbaik yang dapat saya lakukan adalah membuatnya tumbuh 10 kali lebih cepat, yang mana 1 tahun sama dengan 10 tahun jika ditanam di luar. Bahkan bisa lebih cepat dari itu. Dalam waktu 8 hingga 10 tahun kita bisa mendapatkan sejumlah besar tanaman obat berusia ratusan tahun. Untuk membesarkan hewan liar, saya juga perlu menyusun susunan formasi, tetapi laju pertumbuhannya akan jauh lebih lambat. Namun, paling lama 10 tahun kemudian, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi hewan liar mana yang dapat tumbuh menjadi binatang buas roh dan mana yang tidak dapat membuka kebijaksanaan spiritual mereka dan hanya dapat menjadi binatang buas tingkat rendah." Bab 487, menawarkan bantuan hanya untuk ditolak dan dimarahi. Sementara Tang Xiu menguraikan gagasannya, cahaya cemerlang luar biasa bersinar di mata Gu Xiaosui saat ia membayangkan panen mereka di masa mendatang. Akhirnya, ketika Tang Xiu selesai menjelaskan, dia mengambil kembali kedua daftar itu dan bertanya. "Beberapa waktu lalu, karena kebutuhan untuk mengembangkan Magnificent Tang Corp, saya telah memberikan sejumlah dana kepada Kang Xia, jadi hanya tersisa 1,2 miliar yuan di rekening saya. Untuk melaksanakan ide saya khawatir jumlah yang dibutuhkan tidak akan cukup bahkan jika jumlah ini dikalikan 10. Jadi, berapa banyak uang yang dapat disediakan oleh Aula Pesta Abadi?" Gu Xiaosui merenung sejenak lalu berkata, "Sekitar 28 miliar, itu saja uang yang kusimpan. Namun, jika aku menarik dana dari berbagai bisnis yang kita miliki, aku seharusnya bisa mentransfer 10 hingga 20 miliar lagi." Setelah berpikir sejenak, Tang Xiu berkata, "Tidak perlu. Transfer saja 9 miliar ke rekeningku setelah kau kembali ke Pulau Jingmen. 10 miliar yuan seharusnya cukup untuk investasi awal. Tapi aku akan menemuimu lagi nanti jika ada kebutuhan untuk memperluas skala." "Anda tidak perlu menunggu sampai saya kembali ke Pulau Jingmen, Tuan Besar," kata Gu Xiaosui sambil tersenyum. "Saya bisa mentransfer uangnya kepada Anda sekarang." Beberapa menit kemudian, Gu Xiaosui mengambil kembali ponselnya dan berkata sambil tersenyum. "Saya sudah mentransfer uangnya kepada Anda, Tuan Besar. Namun, manajer bank baru saja menelepon saya untuk mengatakan bahwa uang itu baru akan sampai di rekening Anda dalam waktu 3 hari kerja. Kita perlu membeli tanah di pegunungan yang ki spiritual langit dan buminya relatif kaya. Tanah di daerah pegunungan cukup murah, meskipun mengembangkannya akan terbukti agak sulit. Namun, kita masih bisa mewujudkannya jika kita menggelontorkan dana yang cukup. Hanya saja saya belum memutuskan lokasi spesifiknya. Apakah Anda punya tempat yang bagus untuk direkomendasikan?" "Dari sudut pandangmu,
Mendirikan perkebunan tanaman herbal dan memelihara hewan liar mengharuskan kita untuk memperhatikan cuaca, suhu, topografi, konservasi air, dan kondisi terkait lainnya. Aku sendiri jarang keluar, dan hanya pernah ke beberapa gunung terkenal. Jadi tidak ada tempat bagus yang bisa kurekomendasikan kepadamu. Namun, aku punya ide. Gu Xiaosui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa idemu?" tanya Tang Xiu. "Menurut saya, lebih baik kita membeli hak untuk mengembangkan pulau daripada membeli sebidang tanah di daratan," kata Gu Xiaosui. "Pertama, kita bisa menyewanya. Meskipun biaya sewanya sendiri cukup murah, banyak pulau ini kaya akan ki spiritual langit dan bumi, sehingga cocok untuk menanam tanaman obat dan memelihara hewan liar. Tentu saja, yang terpenting adalah masalah pengasuh. Jika kita melakukannya di daratan, kita akan membutuhkan banyak orang untuk melakukan pekerjaan keamanan, sedangkan di pulau akan berbeda sama sekali. Kita hanya perlu mengirim sejumlah ahli untuk ditempatkan di sana dengan bantuan instrumen pengawasan berteknologi tinggi untuk membuat area tersebut benar-benar aman." "Kau benar. Aku tidak pernah memikirkan ini sebelumnya." Mata Tang Xiu berbinar. Pulau Jingmen terletak di Laut Cina Selatan. Menanam tanaman obat dan memelihara hewan liar di beberapa pulau pilihan akan lebih baik, menurutku. Baiklah. Aku akan meluangkan waktu untuk pergi ke Laut Cina Selatan untuk menyurvei daerah itu. Begitu aku memutuskan tempatnya, aku akan segera menangani masalah sewa, dan mulai berinvestasi dalam pengembangan. Kalau begitu, saya akan menyiapkan daftar anggota tim keamanan terlebih dahulu, Grandmaster, kata Gu Xiaosui sambil tersenyum tipis. Bolehkah saya bertanya berapa jumlah yang tepat? Terlalu dini untuk membicarakan hal itu, meskipun masih perlu untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Baiklah. Pilih 50 anggota inti terlebih dahulu, tetapi jangan berikan apapun kepada mereka. Ketika semuanya telah diatur dengan benar, aku akan menguji mereka secara pribadi. Jika mereka mendapat persetujuanku, mereka akan membawa sejumlah anggota periferal untuk ditempatkan di pulau yang dipilih. Setuju? Gu Xiaosui mengangguk pelan. Setelah membahas bisnis yang tepat, Tang Xiu menatap mata Gu Xiaosui yang cerah. Dan tiba-tiba, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Meskipun dia telah berhubungan dengannya selama beberapa waktu sekarang, karakter Gu Xiaosui yang dingin membuat mereka memiliki sedikit topik umum selain berbicara tentang hal-hal yang tepat dan serius. Setelah terdiam selama 2 menit, Tang Xiu akhirnya berkata, Xiaosui, jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, pergilah pilih sesuatu untuk dimakan dulu. Selain itu, tolong jaga Yan Er dengan baik setelah kamu kembali ke Pulau Jingmen. Baiklah, kata Gu Xiaosui sambil mengangguk. Tang Xiu tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat berkata, Tunggu, kapan tepatnya kamu akan kembali ke Pulau Jingmen? Karena aku sudah bertemu denganmu dan Paradise Manor sudah resmi dibuka, aku berencana untuk kembali ke Pulau Jingmen sore ini, jawab Gu Xiaosui. Karena kebetulan kalian ada di sini, bawalah anak-anak kembali ke Pulau Jingmen saat memungkinkan. Anak-anak ini semuanya yatim piatu. Aku mengadopsi mereka dan sekarang mereka tinggal bersamaku di kompleks Villa Blue Star. Ingatlah untuk menempatkan mereka bersama anak-anak yang sudah datang sebelumnya. Kelima anak ini telah mempelajari sedikit kungfu, dan aku juga telah mengajarkan mereka teknik-teknik penempaan tubuh. Jadi tambahkan beberapa hal lagi yang harus dilakukan saat kalian melatih mereka. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu saat kau kembali ke rumah, Grandmaster, kata Gu Xiaosui sambil tersenyum tipis. Setelah itu, aku akan membawa mereka pergi bersamaku. Baiklah. Aku akan meneleponmu saat aku hendak pergi, kata Tang Xiu. Benar sekali. Ada seseorang bernama Chen Zizhong di ruang perjamuan. Dia muridku. Luangkan waktu untuk menemuinya. Kalau begitu, aku akan pergi nanti. Mata Gu Xiaosui berbinar dan menjawab sambil mengangguk. Setelah dia pergi, Tang Xiu menyimpan daftar itu dan bersantai di sofa. Dia tidak ingin repot-repot dengan hal lain dan hanya ingin berbaring di sana untuk berkultivasi sebentar. Meskipun kekuatan bintang di dalam meridiannya tidak membutuhkannya untuk mengendalikannya, ada sesuatu yang menggelitik minat dan kecurigaannya. Kecepatan sirkulasi kekuatan bintang telah meningkat secara signifikan, dan penyerapannya terhadap tenaga surya juga telah meningkat ke tingkat yang jauh lebih cepat. Tanpa diduga, seseorang datang ke arahnya. Tang Xiu tidak memperhatikannya, dan duduk dengan nyaman di tempatnya. Bu, sepertinya di sini tidak terlalu dingin,
sebuah suara kekanak-kanakan memasuki telinga Tang Xiu. Dia adalah seorang wanita berusia 30-an. Dia memiliki wajah yang cantik, mengenakan selendang dan anting-anting yang berkilau serta membawa tas untuk buku-buku. Namanya Gu Hui, dan dia mengikuti suaminya untuk menghadiri upacara pembukaan Paradise Manor. Namun, setengah jam yang lalu, anaknya merasa tidak enak badan dan sepertinya masuk angin. Oleh karena itu, dia kehilangan nafsu makan dan meminta maaf dengan sopan kepada yang lain dan suaminya, lalu bersiap untuk membawa putranya ke rumah sakit. Dong, jangan bicara. Paman ini sedang tidur, jangan ganggu dia. Anak lelaki yang tampaknya berusia 4 atau 5 tahun itu menatap tajam ke arah Tang Xiu dan mengangguk dalam diam. Namun sosok kecilnya bergerak mendekati Tang Xiu, sedangkan wajahnya yang agak pucat juga menunjukkan ekspresi nyaman. Akhirnya, Tang Xiu membuka matanya dan melirik ibu dan anak itu. Pandangannya akhirnya tertuju pada anak laki-laki itu dan mengerutkan kening, karena dia bisa merasakan ki kematian di dalam dirinya. Anak kecil, bolehkah paman memelukmu? Anak laki-laki itu menatap ibunya. Tuan, anak saya terkena flu, saya khawatir Anda akan tertular. Jadi, kata Gu Hui cepat. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia memeluk anak laki-laki itu. Sementara itu, ia menggunakan jari-jarinya untuk merasakan denyut nadinya, dan terus melakukannya selama lebih dari 20 detik. Setelah itu, Tang Xiu sedikit mengernyitkan alisnya, sambil mendongak dan bertanya kepada Gu Hui. Apakah ada kasus pembunuhan di keluargamu baru-baru ini? Pembunuhan? Tidak ada pembunuhan. Hah? Tuan, apakah Anda? Gu Hui bingung. Mengangkat tangannya untuk menyela, Tang Xiu berkata. Jika tidak ada kasus pembunuhan di keluargamu, itu berarti seseorang yang sangat dekat dengan putramu telah secara pribadi menghadapi kasus pembunuhan. Dan waktu kejadiannya seharusnya tidak kurang dari 2 hari yang lalu. Gu Hui mengerutkan kening saat dia menyambar putranya dan melangkah mundur. Ada ekspresi waspada di wajahnya saat dia berkata, Tuan, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan itu. Tidak pernah ada kasus pembunuhan di keluarga saya. Dan satu-satunya orang yang dekat dengan putra saya adalah saya dan suami saya. Dan kami juga tidak pernah menghadapi kasus pembunuhan. Jadi, tolong jangan bicara hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Setelah berkata demikian, dia hendak pergi bersama putranya. Tang Xiu menyipitkan matanya dan menatap punggungnya sambil berkata, Putramu tidak menderita flu, tetapi karena ia terkena ki kematian. Aku rasa rumah sakit tidak akan mampu menyembuhkan kondisi ini. Tentu saja, kau boleh mempertanyakan ini dan pergi. Namun, putramu masih terlalu muda, dan kekuatan hidupnya akan sepenuhnya terkikis oleh ki kematian paling lama dalam 7 hari. Pada saat itu, ia akan kehilangan nyawanya. Gu Hui adalah seorang ateis. Dia langsung berbalik setelah mendengar kata-katanya dan menatapnya dengan marah, berkata, hal-hal yang lebih tidak masuk akal. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena memanggil orang-orang untuk mengusirmu. Setelah berkata demikian, dia buru-buru pergi sambil memeluk anak laki-laki itu. Tang Xiu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Siklus karma, sebab dan akibat dari dao surgawi memiliki pengaruh yang sangat dalam dan mendalam yang akan memengaruhi kehidupan orang-orang biasa. Saat ini dirinya juga berada di bawah pengaruh dao surgawi setiap saat. Kecuali dia bisa mematahkan belenggu di lehernya dan naik menjadi seorang abadi, hanya dengan begitu dia akan mampu menyingkirkan campur tangan dao surgawi. Kekayaan, status, dan kehormatan seseorang ditetapkan dan ditakdirkan oleh surga. Kendatipun dia mengalami hal demikian, namun jika ibu anak itu tidak percaya padanya, dan tidak mengizinkannya memeriksa anaknya dengan jelas dan melenyapkan ki kematian pada anak itu dengan sukarela, maka itu berarti anak itu sudah ditakdirkan untuk mati beberapa hari kemudian. Di dalam restoran berbentuk pagoda. Di lantai 2 aula perjamuan, ratusan tamu telah memenuhi seluruh tempat. Di depan meja-meja mewah, orang-orang mencicipi hidangan lezat dan memujinya sambil menyeruput nektar dewa. Di meja paling dalam, Ouyang Lulu ditemani oleh wali kota Wang Tao, Zhang Yuming, Zhang Xinya dan beberapa tamu terhormat lainnya, asyik mengobrol dan tertawa saat makan. Pada saat ini, Gu Xiaosui datang. Mengenakan gaun putih yang berkibar, dia seperti peri yang turun ke bumi. Kedatangannya di aula perjamuan menarik perhatian banyak orang saat dia datang ke sisi Ouyang Lulu. Kak Xiaosui, kemarilah dan duduklah bersamaku. Sebelumnya, Ouyang Lulu tidak pernah menyangka Gu Xiaosui akan datang dan makan di sini. Oleh karena itu,
Ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Tidak, aku tidak bisa, kata Gu Xiaosui sambil menggelengkan kepalanya. Aku hanya datang ke sini untuk menemui paman bela diri Lulu. Setelah mengatakan itu, dia meminta gelas kosong lalu berjalan ke arah Chen Zizong, yang berada di meja yang sama, dan berkata dengan lembut. Paman bela diri, Xiaosui tidak tahu bahwa Anda juga ada di sini, jadi saya tidak datang untuk mengunjungi Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Terimalah segelas anggur ini sebagai tanda penghormatan dari keponakan bela diri Anda. Chen Zizong bangkit berdiri, tetapi Gu Xiaosui mendesaknya untuk duduk diam. Ia kemudian menerima segelas anggur dan berkata sambil tersenyum. Apakah Anda sudah bertemu guru? Ya. Grandmaster sedang beristirahat. Dialah yang memberitahuku bahwa kau ada di sini, jawab Gu Xiaosui. Menguasai? Guru besar? Orang-orang lain di sekitar meja itu memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka melihat Chen Zizong dan Gu Xiaosui. Mereka tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Seorang guru bagi tokoh terkemuka seperti Chen Zizong, siapakah sebenarnya makhluk suci ini? Bab 488, Sikap yang kontras. Mengangguk padanya, Chen Zizong menyesap anggurnya dan berkata sambil tersenyum. Xiaosui, setelah aku kembali ke Star City bersama guru, aku akan membicarakan tentang rencanaku pergi ke Pulau Jingmen bersamanya. Jika guru setuju, aku mungkin akan pergi ke tempatmu untuk makan malam. Tetapi kamu tidak perlu menjamu paman bela dirimu sendiri. Sambil tersenyum tipis, Gu Xiaosui menjawab. Kalau begitu, Xiaosui akan mengatur segalanya terlebih dahulu untuk menyambut kedatangan paman Marshal. Baiklah. Chen Zizong mengangguk sedikit. Paman, jika tidak ada perintah lain, aku akan pergi dulu. Aku tidak terbiasa dengan lingkungan seperti ini, kata Gu Xiaosui lagi. Lanjutkan. Chen Zizong menjawab sambil tersenyum. Berdiri di samping, Ouyang Lulu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia pikir Gu Xiaosui datang untuk makan malam. Ternyata dia datang hanya untuk menemui Chen Zizong. Dia tahu masalah yang berkaitan dengan Chen Zizong dan Gu Xiaosui, karena mereka bertemu di Beijing ketika Tang Xiu terluka. Dia melihat Gu Xiaosui yang pergi dan dengan enggan duduk kembali di kursinya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Chen Zizong dan berkata, Bos besar Chen, karena kamu adalah paman bela diri SIS Xiaosui, kamu harus membujuknya untuk menyerah menjalani kehidupan yang membosankan seperti itu. Ngomong-ngomong, dia harus mendengarkan kata-katamu, kan? Ya, dia hanya mendengarkan kata-kata guru, kata Chen Zizong sambil tersenyum paksa. Tercengang, Ouyang Lulu menatap kosong, dan langsung melukiskan ekspresi, kamu telah dikalahkan, di wajahnya. Di meja yang sama, sorot mata Zhang Yuming yang terkejut dan tercengang bersinar. Tepat saat sosok Bu Xiaosui menghilang di pintu depan aula perjamuan, dia segera mengambil gelasnya dan bangkit dari tempat duduknya, berputar ke arah posisi Chen Zizong. Setelah dia datang ke sisinya, dia berkata sambil tersenyum. Saudara Chen, saya telah mendengar bahwa farmasi Endless Virtua Anda memiliki bisnis jamu yang sangat berkembang pesat, tetapi saya belum pernah bisa bertemu dengan Anda selama ini. Ini agak disayangkan. Jadi, hari ini, saya ingin memberi penghormatan kepada Anda dengan secangkir anggur. Apa situasi ini? Chen Zizong tercengang. Mengingat status Zhang Yuming yang jauh lebih tinggi dari Chen Zizong, apakah dia akan peduli dengan Chen Zizong? Yang paling khusus adalah dia benar-benar meninggalkan tempat duduknya dan berdiri di samping Chen Zizong, bersulang dengan cara yang cukup rendah hati. Ini sungguh tidak masuk akal, bukan? Dalam hitungan detik, Chen Zizong tersadar kembali, segera bangkit dan menjawab dengan sopan. Anda terlalu sopan, Saudara Zhang. Nama Anda yang terhormat bagaikan guntur yang bergema di telinga saya. Saya tidak dapat menahan kegembiraan saya karena mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Anda hari ini. Mari, saya akan menemani Anda minum secangkir. Kakak Chen, mari kita bersulang. Senyum di wajah Zhang Yuming semakin cerah. Dia dan Chen Zizong minum segelas anggur bersama, tetapi dia tidak langsung meninggalkan tempat duduknya dan malah berkata sambil tersenyum. Saudara Chen yang terkasih, saya orang lokal di Shanghai. Karena Anda sudah datang ke tempat ini, Anda juga harus berteman dengan tuan tanah setempat. Apakah Anda punya waktu luang malam ini? Jika ya, apakah Saudara Chen ingin mengunjungi tempat saya dan menemani saya makan malam? Paling tidak yang bisa saya lakukan adalah menjadi tuan rumah yang baik untuk Anda.
Chen Zhizong ragu-ragu. Ia memaksakan senyum dan berkata, "Saudara Zhang, tawaranmu tentu saja diterima dengan baik. Namun, aku harus menemani guruku nanti, dan aku tidak tahu apa yang telah ia rencanakan untukku malam ini. Mengenai undanganmu, aku minta maaf, aku tidak bisa menemanimu." Ekspresi Zhang Yuming sedikit berubah saat dia tersenyum dan berkata, "Karena tuan muda Anda memiliki beberapa hal yang harus ditangani, maka mari kita lupakan saja untuk saat ini. Sejujurnya, saya berencana untuk minum beberapa gelas bersamanya sebelumnya. Namun, sayangnya dia tampaknya tidak menyukai suasana yang ramai. Tolong sampaikan salam saya kepadanya." "Saudara Zhang, kamu tahu guruku adalah," kata Chen Zhizong penasaran. "Jadi, aku punya sedikit persahabatan dengan Tang, dengan gurumu yang terhormat," kata Zhang Yuming sambil tersenyum. Chen Zhizong langsung mengerti. Sikapnya terhadap Zhang Yuming jelas berubah lebih baik, dan dia berkata sambil tersenyum, "Saudara Zhang, silakan cepat kembali ke tempat dudukmu. Jika guruku tidak punya rencana untukku nanti, maka aku akan mengunjungimu. Jika aku terlalu sibuk, maka Zhizong pasti akan berkunjung setiap kali aku datang ke Shanghai lagi." Zhang Yuming tersenyum puas. Setelah kembali ke tempat duduknya, dia mengisi gelasnya dengan anggur dan mengangkatnya ke arah Chen Zhizong sebelum dia meminumnya. Percakapan mereka membuat semua orang yang hadir terkejut dan bingung. Bahkan Ouyang Lulu tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu benar-benar mengenal Zhang Yuming, apalagi berteman dengannya. Yang lebih penting adalah dia dapat melihat bahwa Zhang Yuming jelas-jelas menunjukkan niat baik terhadap Chen Zhizong, yang jelas-jelas karena Tang Xiu. Bagaimana orang ini bisa kenal begitu banyak taipan lokal yang berkuasa? Ouyang Lulu bergumam sendiri. Ia lalu mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, semuanya. Lulu ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Terimalah ucapan hormatku." Setelah kacamatanya kering, pandangan Wang Tao beralih ke Chen Zhizong dan berkata dengan ekspresi penasaran, "Bos Chen, saya tidak tahu siapa tuan terhormat Anda. Apakah dia datang hari ini juga?" "Ya, tuanku adalah orang yang berpartisipasi dalam pemotongan pita, Tang Xiu," kata Chen Zhizong sambil tersenyum. "Apa?" Semua orang yang hadir di meja, kecuali Ouyang Lulu dan Zhang Yuming, memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. "Bos Chen, lelucon macam apa yang kau buat? Tang itu, dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi gurumu?" tanya Wang Tao dengan tidak percaya. "Wali kota Wang, ada pepatah yang mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa mengukur lautan dengan sekantong uang. Begitu pula, manusia tidak bisa dinilai dari penampilannya. Meskipun tuanku memang muda, dia jauh lebih terampil dan berkuasa daripada aku dalam berbagai aspek. Mengutip pepatah kuno, siapapun yang telah menguasai sesuatu dapat menjadi tuan bagi seseorang. Masalah aku menjadikannya sebagai tuanku bukanlah sesuatu yang mengejutkan, bukan?" Wang Tao tampak kosong, namun ia segera menyeringai canggung dan berkata, "Sungguh, saya sangat picik dan picik. Ngomong-ngomong, apakah Anda keberatan jika saya bertanya apa yang Anda pelajari dari Tuan Tang?" "Kungfu." Chen Zhizong menjawab tanpa berusaha menyembunyikannya. Tiba-tiba menyadari sesuatu, Wang Tao tersenyum dan berkata, "Wushu Tiongkok adalah inti dari negara kita. Sungguh langka untuk berpikir bahwa Bos Chen dapat mengesampingkan konsep senioritas dan benar-benar dapat menerapkan filosofi, siapapun yang mencapai penguasaan dapat menjadi tuannya. Ayo, mari kita minum." "Baiklah." Chen Zhizong menurut sambil tersenyum. Setelah meminum nektar dewa di gelasnya, Wang Tao berhenti mengobrol dengan Chen Zhizong. Meskipun dia berbicara dengan indah di permukaan, dia sendiri sebenarnya tidak setuju di dalam. Lagi pula, mengingat identitas Chen Zhizong, mengangkat seorang anak muda berusia 20-an sebagai gurunya benar-benar meremehkan masalah besar. Jika Chen Zhizong ingin berlatih wushu, mengingat kekayaan dan identitasnya, dia bisa langsung mempekerjakan seseorang daripada mengangkatnya secara resmi sebagai guru, yang sama saja dengan merendahkan statusnya sendiri. Tang Xiu adalah seseorang yang belum pernah ia dengar sebelumnya, ia juga tidak tahu dari mana asalnya. Namun, baginya untuk benar-benar berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita di Paradise Manor dan menjadi guru Chen Zhizong dapat membuktikan bahwa ia memang memiliki beberapa kemampuan nyata di usia muda itu. Sayangnya, itu saja tidak cukup untuk membuatnya naik ke panggung yang lebih besar. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya,
saat ia segera mencondongkan tubuhnya ke arah Ouyang Lulu. Ia merendahkan suaranya dan berkata, "Lulu, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Apa?" tanya Ouyang Lulu balik dengan ekspresi aneh. "Meskipun Tang Xiu adalah guru Chen Zizong dan temanmu, namun tidak cukup baginya untuk berpartisipasi dalam acara penting seperti upacara pemotongan pita hari ini, kan? Apakah dia memiliki identitas penting lainnya atau semacamnya?" tanya Wang Tao. Ouyang Lulu merenung sejenak, namun dia tidak menjawab pertanyaan Wang Tao. Dia berbisik, "Paman Wang, kamu dan ayahku adalah teman, dan bahkan bisa dikatakan sebagai teman lama, benar kan?" Meskipun tidak tahu kemana arah pembicaraan Ouyang Lulu, Wang Tao tetap mengangguk dan menjawab, "Ya, benar. Persahabatan kita memang sudah terjalin lama, dan kita telah bekerja sama dalam banyak hal sebelumnya. Terlebih lagi karena keluarga Ouyangmu dan keluarga Wangku juga memiliki hubungan melalui beberapa pernikahan. Jika begitu, maka aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Tapi, tolong jangan beritahu siapapun apa yang akan kukatakan kepadamu," kata Ouyang Lulu sambil mengangguk. Wang Tao mengangguk. "Baiklah, katakan padaku." Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, Ouyang Lulu berkata, "Tang Xiu adalah keturunan keluarga Tang dari Beijing. Dia adalah cucu kandung dari kepala keluarga Tang." "Keluarga Tang dari Beijing?" Wang Tao mengangguk pelan, namun raut wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba berdiri dan berseru, "Apa yang kau katakan?" Dia itu." Ouyang Lulu buru-buru bangkit dan mencengkeram lengannya dengan kedua tangan untuk menghentikannya, lalu memaksanya duduk kembali. "Paman Wang, apakah Anda perlu membuat keributan hanya karena hal sepele seperti ini?" Namun, ekspresi terkejut di wajah Wang Tao tidak berkurang sedikit pun. Dia mendongak ke arah Chen Zizong dan akhirnya menyadari mengapa Chen Zizong secara resmi mengangkat Tang Xiu sebagai gurunya. Keturunan keluarga Tang yang baru ditemukan dari Beijing sama sekali bukan seseorang yang tidak memiliki bakat khusus. Dari beberapa kekuatan yang memiliki hubungan dengan keluarga Wang, dia telah mendengar berita bahwa hasil dari permainan tahta terakhir antara Tang dan Yao di selatan telah membuat keluarga Yao berakhir dengan menyedihkan dan dipukuli habis-habisan oleh keluarga Tang. Itu berkat Tang Xiu yang datang terlambat. Dia menggunakan beberapa cara yang kuat yang menyebabkan keluarga Yao menderita kekalahan besar dan kerugian besar. Sampai sekarang, kekuatan dari keluarga biasa mungkin tidak menyadari masalah ini. Namun, keluarga-keluarga papan atas di Beijing semuanya telah mengetahui masalah ini. Kepala keluarga Yao tua bahkan dikabarkan mengamuk setelah mengetahuinya. Wang Tao mengambil gelas anggurnya dan berjalan ke arah Chen Zizong di bawah tatapan penasaran Ouyang Lulu. Pria itu kemudian menatap Chen Zizong dan berkata, "Bos Chen, meskipun saya pernah bertemu Tuan Tang sebelumnya, saya tidak menyapanya karena banyak hal yang bercampur aduk di antara acara tersebut. Bagaimanapun, saya ingin bersulang, berharap Anda akan menyampaikan salam saya kepadanya nanti. Saya akan mengunjunginya lain waktu." Sekali lagi, Chen Zizong lumpuh, dan sisanya linglung. Semua orang yang hadir memiliki ekspresi yang tidak dapat dipahami ketika mereka melihat Wang Tao. Mereka tidak mengerti. Mengapa dia menyebutkan pemuda bernama Tang Xiu itu lagi? Bahkan sikapnya kali ini jelas berbeda. Sambil berusaha menahan kebingungannya, Chen Zizong mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Dengan segala kesopanan, saya akan menyampaikan pesan Anda." Setelah minum anggur, Wang Tao berkata, "Bos Chen, Shanghai adalah kota metropolitan internasional, dan pengetahuan medis Tiongkok hampir tergantikan oleh ilmu kedokteran Barat. Namun, kita semua tahu bahwa pengetahuan medis Tiongkok adalah produk inti dan pengetahuan berharga yang diwariskan oleh para leluhur kita. Jika farmasi Endless Virtua bersedia memperluas bisnis Anda ke Shanghai, silakan hubungi saya secara langsung. Saya akan memberikan nomor pribadi saya, dan akan menunggu panggilan Anda. Saya akan membantu Anda secara pribadi dengan dokumen hukum." Ini, Chen Zizong tidak pernah membayangkan bahwa Wang Tao akan menunjukkan niat baiknya di depan umum pada kesempatan ini. Komitmen ini, dengan sendirinya, sangat langka. Seolah takut Chen Zizong tidak mempercayainya, Wang Tao berkata lagi, "Bos Chen, saya, Wang Tao, selalu menepati janji saya. Saya selalu berharap agar ilmu kedokteran Tiongkok dapat bangkit kembali dengan ramuan obat yang disediakan oleh farmasi Endless Virtua Anda." Dengan ekspresi bersyukur,
Chen Zizhong menatap Wang Tao dan berkata, "Dalam hal ini, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Anda. Saya pasti akan menghubungi Anda jika saya berencana untuk memperluas bisnis di sini di masa mendatang." Karena dia orang yang bijak dan cerdik, dia tahu bahwa perubahan sikap Wang Tao disebabkan oleh gurunya, Tang Xiu. Kebingungannya pun langsung sirna setelah dia ingat bahwa Wang Tao adalah orang dari pemerintahan, sedangkan gurunya, Tang Xiu, adalah keturunan keluarga Tang dari Beijing. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 489, diganggu oleh karma buruk. Para tamu yang hadir dalam upacara pembukaan Paradise Manor, khususnya mereka yang duduk di meja ini, semuanya adalah orang-orang dengan status tinggi. Setiap dari mereka adalah orang yang memiliki otoritas atau kekayaan yang jumlahnya mencapai miliaran. Kelompok orang seperti itu jelas memiliki kebijaksanaan yang jauh melebihi orang biasa. Oleh karena itu, mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa perubahan sikap Wang Tao terhadap Chen Zizhong sepenuhnya disebabkan oleh gurunya, Tang Xiu. Namun, mereka tidak tahu alasan spesifiknya. Namun, meskipun demikian, mereka sekarang lebih mementingkan Tang Xiu di hati mereka. Di meja perjamuan, selain Ouyang Lulu yang merupakan tokoh utama hari itu, sikap orang-orang yang tersisa terhadap Chen Zizhong berubah lebih ramah dan lebih dekat. Namun, situasi di Tiongkok sedemikian rupa sehingga koneksi pribadi memegang posisi yang sangat penting, dan merupakan sumber daya yang sangat diperlukan. Itu karena memiliki jaringan dan koneksi pribadi yang besar, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbisnis, akan memberi seseorang banyak manfaat. Di meja perjamuan lain di aula, meskipun Wei yang sedang asyik mengobrol dan tertawa bersama para tamu di meja yang sama yang statusnya setara dengannya, matanya kerap melirik ke arah meja tempat Ouyang Lulu berada dengan sedikit rasa iri dan cemburu. Pada saat ini, Gu Hui datang kepadanya sambil memeluk putranya Dongdong, dan duduk di kursi di sebelahnya. Kulitnya agak tidak sedap dipandang. Apa yang terjadi? Apakah penyakitnya bertambah parah? Wei yang segera berbisik setelah melihat ekspresi kesal istrinya. Anak kami mengatakan bahwa beberapa waktu lalu dia merasa lebih nyaman. Namun, saya juga bertemu dengan sosok yang tidak menyenangkan, kata Gu Hui sambil menggelengkan kepalanya. Karakter yang tidak menyenangkan? Apa yang kamu bicarakan? Wajah Wei yang berubah. Saya baru saja bertemu dengan seorang pemuda yang sedang tidur di tempat istirahat. Setelah dia bangun, dia mengatakan bahwa anak kami tidak sakit, tetapi sedang dirundung karma buruk atau semacamnya. Saya benar-benar marah dan marah. Saya katakan kepadanya bahwa dia hanya melontarkan omong kosong. Saya juga katakan kepadanya bahwa tidak pernah ada kasus pembunuhan di keluarga kami, dan tidak pernah ada kasus pembunuhan di antara kerabat dekat kami. Yang paling menyebalkan adalah dia seperti mengumpat anak kami. Mengatakan bahwa meskipun kami pergi ke rumah sakit, mereka tidak akan dapat menyembuhkannya. Dan bahwa anak kami tidak akan bertahan hidup selama 7 hari kecuali dia sendiri yang mengobati penyakitnya. Suamiku, penipu itu benar-benar sangat penuh kebencian dan menyebalkan. Wei yang menjadi linglung. Pupil matanya mengerut hebat, dan detak jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Setelah melihat orang-orang lain yang duduk di meja yang sama dengan mereka, Gu Hui melanjutkan bicaranya dengan suara pelan. Suamiku, aku pernah melihat penipu itu sebelumnya. Dia adalah pemuda yang bertugas memotong pita pada upacara pembukaan. Sang suami menarik napas dalam-dalam sambil menatap tajam ke arah istrinya dan bertanya. Ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Ingat, jangan sampai ada satu kata pun yang terlewat. Ceritakan dengan cepat. Gu Hui terdiam sejenak. Ia menatap wajah serius suaminya dan menceritakan semua tentang pertemuannya dengan Tang Xiu. Kemudian, ia akhirnya berkata. Katakan padaku, bagaimana mungkin ada orang sejahat itu di dunia ini? Putra kita baru saja masuk angin. Kita sudah membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan obat, atau sekadar disuntik, tetapi ia malah mengutuk putra kita. Itu membuatku sangat marah. Diam. Wei yang tidak bisa duduk diam. Dia segera berdiri dan menarik Gu Hui dari kursi, dan buru-buru berkata. Bawa aku menemuinya sekarang, cepat. Diseret keluar dari ruang perjamuan, Gu Hui tercengang. Setelah sadar, dia buru-buru bertanya. Suamiku? Ada apa denganmu? Itu hanya kebohongan. Wei yang memotong pembicaraannya, dan dengan tegas menjawab dengan nada berat. Ada sesuatu yang belum kuceritakan padamu.
Aku mabuk tadi malam dan menabrak seseorang saat aku sedang menyetir mobil. Tempat itu cukup terpencil, jadi aku lari karena takut dituntut dengan tuduhan kriminal. Sekarang, katakan padaku, bukankah ini berarti akulah yang menghadapi kasus kematian? Apa? Gu Hui ketakutan. Wajahnya pucat pasi, dan firasat buruk tumbuh di dalam hatinya. Sambil berjalan menyusuri koridor bersama suaminya, dia buru-buru bertanya. Suamiku, apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang melihatmu menabrak seseorang dan melarikan diri? Wei yang mengangguk. Aku sangat mengenal tempat itu. Jalan itu tidak jauh dari rumah kita. Tidak ada kamera pengawas di dekat tempat kejadian, sementara lampu jalan juga rusak. Padahal aku sudah berhati-hati. Ngomong-ngomong, aku yakin tidak ada orang di sekitar saat itu, karena aku melihat-lihat sekitar setelah keluar dari mobil. Karena pemuda itu bisa mengetahui bahwa kau. Lalu, apa yang dia katakan tentang putra kita yang meninggal setelah 7 hari, kata Gu Hui cepat. Wei yang terdiam. Dia sedang menjalankan bisnis di Hong Kong. Orang-orang di sana telah begitu memengaruhinya sehingga dia takut dan kagum pada dewa-dewa dan makhluk-makhluk spiritual. Dia juga percaya bahwa Feng Shui atau sesuatu yang jahat dan tidak menyenangkan memang ada. Itu membuatnya percaya bahwa ada juga beberapa orang dengan kemampuan aneh di dunia ini. Oleh karena itu, dia ingin memastikan apakah apa yang dikatakan pemuda itu tentang putranya benar atau tidak, sehingga ingin menemukan pemuda itu dan menanyakannya dengan jelas. Suamiku, tempat istirahatnya ada di sana. Setelah berjalan menyeberangi koridor, Gu Hui berbisik cepat saat dia melihat sosok Tang Xi masih terbaring di sana. Tatapan mata sang suami jatuh ke wajah Tang Xiu. Ia mendekat dan berkata dengan hormat. Anda Tuan Tang? Saya benar-benar minta maaf karena telah mengganggu Anda. Tang Xiu membuka matanya. Setelah melihat ibunya, Gu Hui dan putranya, dia bisa mengetahui identitas Wei Yang, lalu dia mengangguk dan bertanya. Siapa namamu? Wei Yang. Tang Xiu mengangguk. Aku tidak begitu yakin apa masalah keluargamu. Tapi akhirnya aku mengerti setelah melihatmu. Kau terlibat dalam pembunuhan, kan? Raut wajah Wei yang berubah, dan berkata dengan getir. Tuan Tang memiliki mata seperti obor. Hanya saja, saya tidak tahu bagaimana Tuan Tang bisa mengetahuinya. Ki kematian di sekitarmu jauh lebih serius daripada milik putramu. Karena itu, kau pasti telah menyentuh mayat dalam 2 hari terakhir. Namun, karena ki yang di dalam dirimu sangat kuat, ki kematian tidak banyak berpengaruh padamu. Meskipun demikian, kau seharusnya memeluk putramu dan memberikan ki kematian kepadanya segera setelah kau menyentuh mayat-mayat itu. Anak laki-laki itu masih terlalu muda, dan kemampuannya untuk menahan ki kematian masih terlalu buruk. Belum lagi putramu juga memiliki penyakit jantung bawaan, jadi, kata Tang Xiu. Wajah Wei yang berubah drastis, seperti baru saja mengalami kecelakaan. Suara lututnya membentur beton terdengar. Dia berlutut di depan Tang Xiu dan berkata dengan nada memohon. Tuan Tang, semua yang Anda katakan itu benar. Tadi malam, karena saya mengemudi dalam keadaan mabuk dan beberapa lampu jalan di dekat rumah saya rusak, saya tidak dapat melihat situasi di jalan dengan jelas. Jadi, saya menabrak 2 orang. Kemudian, saya turun dari mobil untuk memeriksa mereka dan menemukan bahwa keduanya sudah meninggal. Saya juga menyentuh mayat mereka. Ketika saya sampai di rumah, karena takut dan merasa bersalah, saya menangis dan memeluk anak saya. Tuan Tang, tolong bantu saya menyelamatkan anak saya. Saya akan segera menyerahkan diri asalkan anak saya aman. Aku bisa menyelamatkan putramu, tetapi ada beberapa syarat, kata Tang Xiu sambil mendesah dalam hati. Tolong beritahu, Tuan Tang. Saya tidak akan pernah menolak selama itu masih dalam kemampuan saya, kata Wei yang tegas di hadapan Tang Xiu. Karma buruk adalah hukuman sebab akibat, sedangkan murka surga adalah hukuman dari karma itu sendiri. Bahkan jika kau menyerahkan diri, setelah kau dihinggapi karma buruk ini, itu akan tetap sangat sulit bagimu. Oleh karena itu, syarat yang akan kuajukan tidak akan merugikanmu. Pertama, kau harus menemukan keluarga almarhum. Berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali kepada mereka, dan membakar dupa untuk menebus dosa-dosa orang yang meninggal. Kedua, kau harus menjaga keluarga almarhum. Jika mereka sudah tua, kau harus menjaga mereka sampai kau mengatur pemakaman mereka. Jika mereka masih anak-anak, kau harus membesarkan mereka sampai mereka dewasa. Ketiga,
Ambil setengah dari kekayaan keluargamu dan berikan untuk amal. Hanya dengan begitu kau akan mendapatkan pahala karma, kata Tang Xiu. Wei yang mengangguk dengan berat dan berulang kali, berkata, saya akan melakukan apapun yang Anda minta, Tuan Tang. Sebenarnya, meskipun saya tidak bertemu Anda hari ini, saya sudah berencana untuk mengunjungi anggota keluarga mereka dan memberi mereka kompensasi. Sekarang, bangun. Berikan anakmu padaku, dan minta staf untuk mencarikan kamar kosong untukku, kata Tang Xiu. Baiklah. Wei yang segera menurut. Beberapa menit kemudian, anak laki-laki yang dipeluk Tang Xiu tidak mengeluarkan suara apapun. Sebaliknya, dia menjadi lebih bersemangat, sedangkan pasangan dan staf tetap berada di luar ruangan. Paman, berada di dekatmu sungguh nyaman, kata anak kecil itu lembut. Tang Xiu tersenyum tipis. Dia adalah seorang kultivator. Pada siang hari, dia menyerap tenaga surya sepanjang waktu, jadi kehangatan secara alami akan beredar di sekujur tubuhnya. Kehangatan ini kebetulan memiliki efek menahan ki kematian, sehingga membuat bocah itu merasa nyaman. Segera setelah itu, Tang Xiu menghilangkan ki kematian di dalam bocah itu dengan kekuatan bintangnya, dan bahkan menggunakan teknik pijat tuina untuk menyuntikkan kekuatan bintangnya ke dalam hati bocah itu. Walaupun penggunaan metode ini tidak dapat menyembuhkan penyakit jantung bawaannya, namun sebenarnya metode ini dapat berperan meringankan dan mengurangi kondisi penyakit jantungnya, sehingga tidak kambuh lagi, dan menjamin keselamatannya selama beberapa tahun ke depan. Setelah itu, dia membawa anak laki-laki itu keluar dari kamar. Setelah mengembalikannya kepada ibunya, dia berkata, ki kematian di dalam dirinya telah dihilangkan, tetapi penyakit jantung bawaannya masih menjadi ancaman baginya. Jika Anda punya waktu selama liburan di bulan Oktober, bawalah dia ke Kota Bintang di Provinsi Shuangqing. Saya akan memberikan layanan medis pada tanggal 2, 3, dan 4 Oktober di Rumah Sakit Medis Tiongkok Kota Bintang. Bawalah dia ke sana pada waktu itu, dan saya akan menyembuhkan penyakit jantung bawaannya. Pupil mata Wei yang mengecil dan napasnya menjadi lebih cepat saat dia dengan cepat bertanya. Tuan Tang, dapatkah Anda menyembuhkan penyakit jantung bawaan anak saya sepenuhnya? Mungkin ini akan sangat merepotkan bagi dokter lain, tetapi ini sangat mudah bagiku, kata Tang Xiu enteng. Baiklah, kalian bisa pergi melakukan tugas kalian. Tapi tolong ingat apa yang aku minta dari kalian. Kalau tidak, kalian akan tetap dirundung karma buruk, hari-hari baik keluarga kalian pasti akan berakhir. Bam. Wei yang kemudian menarik istrinya, Gu Hui, dan pasangan itu berlutut di depan Tang Xiu. Setelah bersujud 3 kali, dia berdiri dan berkata, Tuan Tang, saya sangat berterima kasih atas kebaikan hati Anda. Ini kartu nama saya. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, selama masih dalam kemampuan saya akan melakukannya meskipun saya harus kehilangan nyawa. Tang Xiu mengangguk sambil menatap keluarga itu keluar. Diam-diam dia mendesah. Melalui kejadian ini, dia melihat betapa seriusnya dao surgawi memengaruhi manusia di bumi. Tidak mengherankan bahwa orang-orang kuno juga memahami prinsip kebenaran bahwa seseorang akan menerima pahala atas perbuatan baik mereka, begitu pula kejahatan akan mendapat pahala atas perbuatan jahat mereka. Waktu tidak akan pernah berhenti untuk menghukum semua perbuatan jahat. Sedangkan hukum dan keadilan, menurut Tang Xiu, hanya bisa memainkan peran yang bersifat menahan, sedangkan hukuman yang dibawanya hanya memberikan sedikit makna. Misalnya, Wei yang sendiri menyerahkan diri secara sukarela akan menghukumnya dengan hukuman penjara paling lama 8 hingga 10 tahun. Dan ini karena dia melarikan diri dari kecelakaan yang disebabkannya. Itu tidak masuk akal dan tidak penting. Akan jauh lebih baik untuk membuatnya melakukan lebih banyak perbuatan baik seperti yang dimintanya, karena itu akan bermanfaat bagi banyak orang dan mengakhiri karma buruk yang menimpanya. Ketika Tang Xiu masih berada di alam abadi, dia juga merupakan seseorang yang telah melakukan pembunuhan yang tak terhitung banyaknya. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia telah menciptakan sungai darah dan menginjak gunung mayat untuk menerobos ke alam tertinggi. Namun, dia telah membantu banyak orang dan menyelamatkan banyak dari mereka karena niat baiknya juga. Dengan demikian, kebaikannya mengimbangi kesalahannya, sampai akhirnya dia mematahkan belenggu dao surgawi ketika dia mencapai alam tertinggi. Bab 490, sangat kaya. Sore harinya, Chen Zizhong dan Gu Xiaosui menemani Tang Xiu meninggalkan Paradise Manor. Sedangkan Ouyang Lulu, dia tidak menahan mereka karena ada hal-hal yang perlu mereka tangani. Dia hanya meminta Tang Xiu untuk datang berkunjung jika dia punya waktu.
Setelah tiba di kompleks Villa Blue Star, Tang Xiu melihat bahwa Chinan telah membawa 2 pembantu rumah tangga yang disewanya untuknya. Karena Gu Xiaosui telah datang dan dia juga telah merencanakan agar Gu Xiaosui membawa serta anak-anaknya. Oleh karena itu, tidak perlu lagi meminta pembantu rumah tangga mengurus kehidupan sehari-hari mereka. Namun, dia tetap mempekerjakan mereka untuk membersihkan rumah dan memasak. Kalian berdua, ikut aku ke ruang belajar. Tepat setelah Chinan pergi, Tang Xiu menatap kedua orang lainnya dan berbicara. Di ruang belajar. Tepat saat mereka duduk, salah satu pembantu yang sudah mengenal tempat itu membawakan teh hangat. Tang Xiulah yang memberikan perintah. Bibi Liu, mulai hari ini, kamu boleh membersihkan villa ini, tetapi tinggalkan ruang belajar ini. Kalian berdua, jangan masuk ke ruang belajar ini lagi tanpa izinku. Pembantu rumah tangga itu adalah seorang wanita berusia hampir 50 tahun bernama Liu Fen. Dia buru-buru menjawab setelah mendengarnya. Baiklah, saya akan memberitahu Suster Zhang tentang ini juga. Setelah meninggalkan ruang belajar, dia menutup pintu dari luar. Setelah itu, Tang Xiu menatap Chen Zizong dan berkata, Zizong, lihatlah daftar ini. Bantu aku menemukan tanaman obat di dalamnya sebaik mungkin. Namun, kamu tidak perlu menemukan yang sudah matang. Aku hanya butuh yang masih hidup dan dapat ditanam kembali. Selain itu, jika kamu bisa mendapatkan bibit tanaman obat ini, mereka juga bisa. Chen Zizong menerima daftar itu, dan setelah melihatnya, dia menemukan ratusan ramuan berharga tertulis di sana, jadi dia langsung bertanya. Tuan, ada beberapa yang belum pernah kudengar. Itu seharusnya ramuan obat langka, meskipun sebagian besar lainnya mudah ditemukan. Mengenai jumlahnya, aku tidak tahu berapa banyak yang kamu butuhkan. Saya berencana menanami area seluas 100 mu dengan tanaman obat, kata Tang Xiu serius. Karena itu, jumlah yang dibutuhkan akan sangat banyak. Karena itu, Anda harus membeli sebanyak mungkin. Bagaimanapun, semakin banyak yang dapat Anda beli, semakin baik. Membangun perkebunan tanaman obat? Lebarnya minimal 100 mu? Terkejut, Chen Zizong segera menjawab. Saya mengerti, Guru. Saya akan segera memulainya begitu saya kembali ke Star City. Kamu tidak perlu khawatir tentang bibit tanaman herbal ini. Kamu dapat mengirim beberapa orang untuk membeli banyak tanaman herbal dan kemudian meneleponku, kata Tang Xiu. Chen Zizong mengangguk, dan menyingkirkan daftar nama-nama tanaman obat dengan hati-hati. Kemudian, dia berkata, Guru, saya menemui hambatan dalam kultivasi saya. Kemajuan saya sangat lambat terlepas dari seberapa banyak usaha yang saya curahkan. Saya merasa sangat sulit untuk menyerap khasiat banyak tanaman obat berharga yang digunakan sebagai suplemen makanan akhir-akhir ini. Dengan ekspresi aneh, Tang Xiu menatapnya dan bertanya, Kamu menggunakan ramuan obat berharga sebagai suplemen makanan? Dengan ekspresi dan nada yang tenang, Chen Zizong menjawab, Ya. Lagi pula, saya menjalankan bisnis tanaman obat. Setiap kali saya menemukan tanaman obat berkualitas baik, seperti ginseng berusia beberapa ratus tahun, Ganoderma lucidums, Cordyceps, dan hal-hal baik lainnya, saya selalu menyimpan beberapa di antaranya. Baru-baru ini, mungkin karena telah mengonsumsi terlalu banyak dan khasiat tanaman obat tersebut telah terkumpul di tubuh saya menyadari bahwa sangat sulit untuk menyerapnya. Bahkan mengonsumsi makanan yang mengandung obat dapat menyebabkan keringat malam dan mimisan. Tang Xiu terdiam. Ia menatap Gu Xiaosui, yang juga menunjukkan ekspresi aneh. Kemudian, ia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya kau telah membuang terlalu banyak ramuan obat. Baiklah. Kapanpun kau mendapatkan ramuan obat nanti, kirimkan semuanya ke markas besar Aula Pesta Abadi di Pulau Jingmen. Kau kemudian akan menerima pil obat sebagai gantinya. Mengonsumsi ramuan obat ini secara langsung, bahkan jika kau mengonsumsinya dalam bentuk diet obat, khasiat yang dapat diserap hanya akan mencapai batas tertentu, dan manfaat yang akan kau dapatkan untuk kultivasimu tidak akan terlalu signifikan. Namun, memurnikannya menjadi pil obat atau ramuan adalah kasus yang sama sekali berbeda, karena akan lebih mudah menyerap khasiatnya setelah dimurnikan. Pil obat dan ramuan ajaib? Sebenarnya, Chen Zizong pernah mendengar tentang pil obat. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa ada orang di markas besar Aula Pesta Abadi yang bisa meramu pil obat? Rasa sesal langsung memenuhi hatinya setelah mendengar penjelasan Tang Xiu. Meskipun begitu, meskipun dia sangat kaya,
dia segera menenangkan pikirannya dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya ingin menanyakan sesuatu, Tuan. Apakah saya boleh mengunjungi markas besar Aula Pesta Abadi di Pulau Jingmen setiap kali saya punya waktu luang?" Senyum tersungging di sudut mulut Tang Xiu. Ada sedikit godaan di matanya saat dia mengangguk dan terkekeh. "Kamu sendiri yang mengusulkan ini, kalau begitu pergilah ke sana jika kamu mau. Ketika kamu sudah mengumpulkan cukup banyak herba dan benih untukku. Aturlah perusahaanmu terlebih dahulu, lalu kembalilah ke sini untuk melakukan pelatihan khusus selama beberapa bulan. Aku yakin itu akan sangat membantumu." Chen Zizhong tampak gembira dan menjawab dengan hormat. "Baiklah. Saya pasti akan menyelesaikannya secepat mungkin." Kemudian, Tang Xiu mengalihkan pandangannya ke Gu Xiaosui dan bertanya, "Apakah kamu punya beberapa pil obat sekarang?" "Ya, aku membawa beberapa." 2 botol giok muncul di tangan Gu Xiaosui saat dia berkata, "Ini adalah pil pengumpul esensi. Total ada 20 pil dalam 2 botol ini. Minum 1 pil setiap kali akan menambah kultivasi selama 3 tahun. Berikan padanya. Selain itu, tukarkan dengan kuota pil obat yang ditetapkan untuk anggota inti Balai Pesta Abadi, dan berikan padanya daftar ramuan obat yang dibutuhkan untuk meramunya. Zizhong, jika kamu ingin mendapatkan pil obat ini nanti, kamu bisa pergi ke markas besar Balai Pesta Abadi di Pulau Jingmen dan menukarnya sendiri. Namun, markas besar memiliki jumlah pil obat yang terbatas, jadi jangan gunakan kekayaanmu dan menukarnya dengan sembarangan, mengerti?" Dengan wajah gembira, Chen Zizhong mengambil 2 botol giok itu dan berkata dengan gembira, "Saya tidak akan pernah melakukan itu, Tuan. Saya hanya akan menukarnya dengan beberapa pil obat yang saya butuhkan." Tang Xiu tertawa. "Nanti, kapanpun ada anggota inti Pesta Abadi yang mencarimu untuk membeli beberapa ramuan obat, beri mereka diskon. Kita adalah orang-orang dari pihak yang sama, dan banyak dari mereka mungkin membutuhkan bantuanmu dalam kasus ini." "Saya akan mengingatnya, Guru." Chen Zizhong mengangguk cepat. "Ngomong-ngomong, ada banyak kamar di sini. Pilih saja kamar yang ingin kau tempati. Kau dan aku akan kembali ke Star City besok. Sedangkan kau, Xiaosui, jika kau akan kembali ke Pulau Jingmen hari ini, pergilah sekarang. Aku serahkan kelompok Tang Xiaojin kepadamu. Latihlah mereka dengan baik." "Dimengerti," jawab Gu Xiaosui sambil bangkit dan meninggalkan ruang belajar. Setelah keduanya pergi, Tang Xiu berjalan ke sudut terdalam ruang belajar. Dia terus menggerakkan jari-jarinya sambil melepaskan kekuatan bintangnya setiap kali dia membentuk rune dari susunan yang telah dia atur di sana. Segera setelah itu, binatang buas yang telah dia taklukkan sebelumnya melompat keluar dari dalam dan menyampaikan pesan telepati ke dalam pikirannya. Binatang itu lapar. Mengambil segumpal daging dari cincin spasialnya, Tang Xiu memberikan daging itu padanya dan berkata, "Sepertinya nafsu makanmu bertambah dan kapasitas perutmu untuk makan juga bertambah. Hanya memberimu daging mungkin akan merepotkan nanti. Tunggu saja sampai aku kembali ke Star City, aku akan membuat beberapa pil binatang buas untukmu. Benda itu mudah dikonsumsi dan akan membawa manfaat besar untukmu. Saat kau menjadi lebih kuat, aku bisa memberimu 1 set teknik kultivasi binatang abadi yang akan membantumu tumbuh lebih cepat." Dengan cepat, ia menerima pesan telepati ucapan terima kasih dari binatang buas itu. Tang Xiu tersenyum, dan memerintahkannya kembali ke sudut. Dia telah menciptakan alam ilusi yang sangat luas untuknya dengan susunan itu, membuatnya tetap di sudut sehingga tidak akan bosan. Setelah itu, Tang Xiu meninggalkan ruang belajar dan kembali ke ruang tamu. Di sana, dia melihat Tang Xiaojin, yang sudah mulai berkemas dan bersiap untuk pergi bersama Gu Xiaosui. Tang Xiu dapat melihat bahwa mereka sedang dalam suasana hati yang buruk dan agak murung, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tenanglah, anak-anak. Seseorang akan menyediakan semua yang kalian butuhkan saat kalian tiba di Pulau Jingmen. Kami juga akan mengatur guru dan instruktur terbaik untuk kalian semua, sehingga kalian dapat mempelajari banyak hal. Aku juga akan pergi ke Pulau Jingmen untuk menemui kalian di sana kapanpun aku punya waktu." "Kami mengerti." Kelima anak itu mengangguk. Saat Gu Xiaosui membawa mereka pergi, Tang Xiu kemudian mendatangi Chen Zizhong, yang telah memilih kamarnya sendiri untuk ditempati dan saat ini sedang duduk di ruang tamu dengan bosan. Dia berkata, "Ayo pergi. Aku akan mengajarimu serangkaian teknik penempaan tubuh. Selama kamu bekerja keras dan tekun mempraktikannya, itu akan membuat tubuh dan kekuatan fisikmu meningkat pesat.
Selain itu, ki sejati di dalam tubuh anakmu telah sepenuhnya berubah menjadi ki primordial sejati. Jadi aku harus mengajarimu beberapa mantra sederhana juga. Mendengarnya, Chen Zizong bersukacita dan segera mengikuti Tang Xiu ke halaman. Pengajaran dilakukan dengan sangat lancar. Keseriusan yang ditunjukkan Tang Xiu dalam mengajarnya disambut dengan ketekunan dari Chen Zizong. Saat senja tiba, Chen Zizong telah mempelajari teknik penempaan tubuh secara menyeluruh, serta menguasai beberapa mantra sihir. Meskipun demikian, masih sangat sulit baginya untuk menggunakannya karena kekuatannya yang terbatas. Namun, menurut Tang Xiu, ia dapat menggunakan mantra-mantra ini selama ia berhasil mencapai terobosan. Zizong, ingat kata-kataku. Kamu tidak boleh menggunakan mantra ini, dan kamu juga tidak boleh dengan mudah mengungkapkan kultivasimu kepada orang lain. Keberadaan kita hanya akan membuat orang lain merasa terancam. Begitu kamu terungkap, aku khawatir kamu tidak akan bisa menjalani hari-harimu dengan damai lagi, kata Tang Xiu dengan serius. Chen Zizong dapat memahami apa yang dikatakan Tang Xiu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti, Tuan. Anda dapat yakin tentang hal itu. Berdengung. Tepat saat dia selesai berbicara, pintu gerbang listrik otomatis villa itu perlahan terbuka. Sambil membawa tasnya dan memeluk beberapa buku, Mu Wanying berjalan masuk. Dia sedikit tertegun setelah melihat punggung telanjang Chen Zizong, yang berkeringat, saat dia segera menoleh untuk melihat Tang Xiu dan bertanya. Siapa dia? Dia muridku, Chen Zizong. Zizong, ini Mu Wanying, alumnus Universitas Shanghai, kata Tang Xiu. Saya mengenalnya, guru, kata Chen Zizong sambil tersenyum. Dia dihormati dan dikenal sebagai wanita cantik pertama di Beijing, dan wanita muda dari Wangsa Mu dari Beijing. Mu Wanying tercengang, lalu berkata, Kau murid Tang Xiu? Kau, apa sebenarnya yang kau pelajari darinya? Wusu, kata Chen Zizong. Ekspresi penasaran sekaligus aneh terlihat di wajah Mu Wanying saat dia menatap Tang Xiu dan memuji. Tang Xiu benar-benar punya banyak hal yang bisa dilakukannya. Aku benar-benar iri padamu karena bisa belajar sesuatu darinya. Tapi, bagaimana kau tahu kalau aku anggota keluargamu? Saya pernah melihat kakekmu. Beberapa tahun yang lalu ketika kesehatannya sedang tidak baik, saya secara pribadi mengirimkan beberapa ramuan obat yang berharga kepada keluargamu di Beijing, kata Chen Zizong sambil tersenyum. Sekarang aku mengingatmu. Kau Paman Chen, bos farmasi Endless Virtua, kan? Mu Wanying terkejut. Chen Zizong segera melambaikan tangannya. Tolong, jangan panggil aku seperti itu. Panggil saja aku Chen Zizong. Kamu adalah teman guruku, dan dipanggil paman adalah sesuatu yang tidak berani kuterima. Ekspresi aneh muncul di wajah Mu Wanying sekali lagi. Dia menatap Tang Xiu dan Chen Zizong, merasa kagum dan heran dalam hati. Perlu dicatat bahwa farmasi Endless Virtua milik Chen Zizong adalah perusahaan obat herbal Tiongkok yang besar, dan tidak ada duanya di negara ini. Bisnis utamanya adalah perdagangan tanaman obat yang mencakup seluruh negeri. Namun, seseorang yang identitas dan kekayaannya begitu penting seperti dia ternyata telah secara resmi mengakui Tang Xiu sebagai gurunya benar-benar tidak terbayangkan dan tidak masuk akal. Bab 491, Transformasi Han Qingwu. Saat aroma harum tercium dari villa, Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Sepertinya dua pembantu rumah tangga yang disewa Cinan adalah juru masak yang sangat handal. Aromanya saja sudah menggugah selera makanku. Baiklah, mari kita masuk dan makan dulu. Kamu sedang mencari pembantu, dan sekarang kamu malah mempekerjakan dua orang? Tanya Mu Wanying dengan heran. Kupikir Tang Xiaojin dan yang lainnya akan tinggal di sini untuk beberapa lama. Aku tidak menyangka akan ada orang yang datang ke Shanghai, jadi aku menitipkan mereka pada mereka. Kedua pembantu rumah tangga itu awalnya disewa untuk mengurus kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi karena orang itu datang dan membawa mereka pergi, aku juga tidak tega mengusir mereka berdua, jadi aku membiarkan mereka tinggal. Selain itu, villa itu masih membutuhkan beberapa orang untuk membersihkannya. Bersambung ke episode 118. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.